Penyuluh Peduli Umat Kuari Bebujang TV adalah televisi, penyuluh dan kantor urusan agama Kecamatan Ribo Bujang yang disingkat PPU Kuari TV, yang merupakan kreativitas antara penyuluh dan kantor urusan agama Kecamatan Ribo Bujang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa PPU Kuari TV dimanapun berada, semoga semuanya sehat selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam acara Bincang-Bincang Santai, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang masalah keluarga. Pemirsa dimanapun berada, masalah keluarga adalah masalah yang dialami oleh setiap orang, karena setiap orang memiliki keluarga yang tentunya memiliki berbagai macam masalah, terutama bagi para pasangan suami istri, baik yang baru maupun yang sudah menikah lama. Maka untuk itu pada kesempatan kali ini, pemirsa dimanapun berada, kita akan membahas tentang masalah keluarga. Pada kali ini saya telah ditemani oleh narasumber kita yang tak asing lagi, yaitu Bapak Kepala KUH Kecamatan Ribo Bujang, Bapak Tobri SHI. Sehat Pak ya? Selamat datang Pak Tobri, terima kasih. Kemudian pada kesempatan kali ini, pada cuaca yang cerah ini, kita langsung saja kepada Bapak Tobri untuk nanti membahas masalah keluarga, yang mana keluarga ini masalahnya cukup pelik Pak. Jadi terjadi berbagai permasalahan di keluarga yang tentunya masalahnya bermacam-macam. Maka sebagai Kepala KUA yang mungkin sudah bersering kali bertemu dengan berbagai macam jenis keluarga, mohon penjelasannya Pak tentang masalah kekeluargaan ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuari TV yang saya hormati dan saya banggakan tentunya. Tentunya terima kasih atas Kuari TV yang pada kesempatan ini memberi kesempatan saya kepada kita semua untuk menyampaikan, memberi penjelasan, memberi pemahaman terkait masalah keluarga. Memang kami akui, kami selaku Kepala KUA yang barangkali telah lebih kurang 18 tahun berkecimpung dari pelayanan masyarakat di KUA ini, sudah pindah-pindah. Tentu banyak permasalahan yang kami jumpai, baik dari catin yang belum menikah atau pasutri yang telah menikah lama dan memiliki permasalahan, datang kepada kami dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, para pemirsa Kuari TV, rumah tangga itu memang sebuah cita-cita daripada kita semua orang. Oleh karena itu, harapan semua orang terhadap rumah tangga yang mereka jalani, dan itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah bahagia. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-baiti jannati, rumah tangga itu adalah surga bagiku, kata Rasulullah. Ini berarti rumah tangga yang bahagia, itulah gambarannya surga nanti. Bagaimana itu ya rumah tangga yang bahagia? Tentu rumah tangga yang di dalamnya terdapat kenyamanan, ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman. Nah, akankah kenyamanan ini bisa diperoleh oleh setiap pasutri? Akankah ketentraman ini bisa diperoleh atau didapat oleh semua pasutri? Itu tergantung kepada pasangan masing-masing. Oleh karenanya, antara pasutri dan antara istri dan suami itu harus bisa bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan daripada rumah tangga itu sendiri. Oleh karena itu, suami berperan penting, istri juga tidak kalah berperan pentingnya dalam membangun sebuah rumah tangga itu sendiri. Nah, dalam berumah tangga tentu kapasitas istri, suami itu beda-beda, ya. Sebab kata Allah dalam firman-Nya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi istri. Nah, tentu tugas pemimpin
akan membawa rumah tangganya kemana yang akan ia bawa. Ibaratkan sebuah nahkoda, ibarat dengan sebuah kapal, suami itu ada nahkodanya yang akan membawa kapal itu berlayar dalam samudra. Tentu dalam mengarungi samudra itu akan mengalami, akan menjumpai, menemui hambatan dan tantangan serta rintangan. Begitu juga dengan rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang tidak memiliki, menjumpai kemulusan. Pasti ada sedikit perbedaan. Minimal antara suami dan istri ada perbedaan keinginan, perbedaan pendapat dalam menetapkan sesuatu misalnya. Nah, perbedaan ini terkadang memicu menuju sebuah pertengkaran. Nah, inilah badainya rumah tangga. Nah, terkadang pemimpin yang bijak, yang arif dan bijaksana itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Sebuah orang nahkoda yang pandai mendayung perahunya, membawa kapalnya menuju pelabuhan, dan ia akan selamat. Dan begitu juga dengan rumah tangga. Ketika masalah ini datang, dia akan berusaha untuk menyelesaikannya. Itulah tugas suami selaku pemimpin rumah tangga. Nah, istri selaku penumpang dalam nahkoda itu, apabila dia duduk manis dan tenang, maka si pemimpin atau si nahkoda ini membawa perahunya dengan tenang juga, maka akan berlalu sampai pada tujuan. Tetapi sepandai apapun nahkoda, sepandai apapun pemimpin dalam memimpin rumah tangganya, penumpangnya tidak tenang, maka dia akan karam di tengah. Nah, apabila karam, ini bagaimana sih pemimpin atau nahkodanya ini menyelamatkan barang bawaannya, menyelamatkan keluarga. Tetapi pemimpin yang tidak bertanggung jawab, dia akan berlari menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu. Jadi oleh karena itu, kepada pasutri tentunya, kiranya dalam menjalani rumah tangga, pertama antara suami dan istri itu harus saling terbuka, ya, saling terbuka, saling jujur satu sama lain. Keterbukaan antara suami dan istri, kejujuran antara suami dan istri, kemudian saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, merupakan kunci daripada berhasilan pasutri dalam menjalani rumah tangga. Barangkali itu sementara yang dapat saya sampaikan. Ya, Mungkin ada pertanyaan. menarik sekali dari Bapak narasumber yang disampaikan tadi. Yang seperti yang dikatakan Rasulullah, para pemirsa, beliau menyampaikan baiti jannati, rumah tanggaku bagikan surga bagiku. Itu tetapi menurut yang disampaikan Pak Bakir tadi, itu tergantung dari kepala rumah tangganya dan dukungan dari istri dalam menjalankan rumah tangga itu. Artinya ketika kepala rumah tangganya berjalan baik, kemudian istrinya mendukung dengan baik, maka rumah tangga itu akan selaras, Pak, ya. Karena rumah tangga itu menyatukan dua perbedaan dalam satu tujuan. Cuman begini Pak narasumber, dalam fenomena yang terjadi sekarang banyak yang membalik keadaan. Banyak istri yang menjadi nahkodanya, dan sementara kepala rumah tangganya menjadi penumpang. Nah, ini atas nama emansipasi wanita. Maka menurut tanggapan Bapak narasumber ini tentang fenomena saat ini bagaimana, Pak? Ya. Memang tidak bisa kita pungkiri, ya, banyak yang terjadi. Ini dikarenakan tidak bisa kita pungkiri dalam pasangan suami istri itu banyak istri yang mengambil alih kedudukan suami. Mengambil alihnya ini apa karena pendidikan istrinya yang tinggi, pendidikan suaminya rendah, atau memang suaminya ini yang tidak paham dengan tupoksinya. Nah, oleh karena itu saya sampaikan tadi, selaku kita dari KUA yang kegiatannya, tugasnya lebih banyak mengarah kepada keberhasilan rumah tangga, menyampaikan, berkewajiban memberi
pengalaman, pengetahuan kepada chatting yang akan menikah. Jelaskan di mana kedudukan suami, di mana kedudukan istri. Ya, semakin menarik Pak Oh, narasumber iya. sambil diminum sih. Oh iya. Kita bincang santai. Ini kopi pemirsa supaya lebih. Kemudian Ini ada inspirasi. hal yang menarik Bapak narasumber. Jadi intinya istri dan suami ini kan dalam pasangan Islam ini harus sekufu. Iya. Jadi sekufu kalau kita melihat fenomena sosial di akhir zaman seperti ini, ini menurut Bapak narasumber yang seperti apa yang ideal untuk menjalani kehidupan yang sosial di akhir zaman yang serba kompleks seperti ini? Iya. Memang dalam menghadapi suasana saat ini, supaya rumah tangga kita bisa bertahan, gitu ya. Bertahan. Sebab pada saat ini setelah kita lihat banyaknya pengaduan ke pengadilan itu bahkan banyak cerai gugat. Bukan cerai talak. Cerai gugat berarti istri yang mengajukan. Ya. Nah, setelah kita tanyakan pada beberapa sampel, kenapa mengajukan? Pertama, faktor utama adalah ekonomi. Ekonomi ini memicu si perempuan. Ekonomi ini memicu para istri untuk memancing-mancing sebuah permasalahan. Beralasan suami tidak bertanggung jawab, beralasan suami pemalas. Itu karena kebutuhan. Memang kita akui persaingan hidup saat ini, ya. Persaingan hidup kalau bahasa Jambinya itu dunia. Melihat tetangga membeli ini, tetangga membeli itu, tetangga pakaian ini, tetangga pakaian itu. Si istri ini yang barangkali keimanannya jauh, gitu ya. Dia menganggap bahwa sesungguhnya kehidupan yang look itu adalah hal yang utama. Jadi sering melihat standar tetangga Standar tetangga ya. itu. Jadi oleh karena itu, para pasutri, ya, kami melalui kesempatan ini, melalui Kuari TV ini, kami mengajak kepada semua pasangan suami istri, para pasutri, untuk saling memahami satu sama lain, ya, saling menerima satu sama lain. Ya, terimalah pasangan apa adanya dengan tidak ada apa, ya, itu barangkali. Jadi menarik sekali Pak narasumber. Sebetulnya masih banyak yang perlu kita bahas, ya. Tetapi waktulah yang memisahkan kita. Jadi pemirsa PPU Kuari TV dimanapun berada, akhirnya kita sampai di ujung acara kita ini. Maka mudah-mudahan acara ini bermanfaat khususnya bagi para pasutri dan umumnya kita semua dimanapun Anda berada. Demikian acara ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.